Oke, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Sudah 2 minggu atau 3 minggu ya, saya nggak membuat konten tentang kripto. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang crypto future. Mungkin kalian kalau terbiasa dengan Binance ataupun Maxi ataupun Gate.io dan lain-lain ya, terutama yang exchange luar. Kalau di Indonesia future tidak boleh, secara aturan tidak boleh di Indonesia. Jadi kita tidak bisa trading future. Kalau di Binance, Maxi, Gate.io itu bisa. Oke, kalau kita klik market di sini ada spot, ada future, ada option. Future sama option mirip-mirip, tapi untuk spot dan future berbeda. Spot itu yang bagaimana? Spot itu ya kita membeli fisiknya. Sama kita seperti membeli emas, kita datang ke toko emas, kita beli 1 gram, kita kasih duitnya, emasnya kita bawa pulang, kemudian kita simpan. Besok pagi, bulan depan, tahun depan, ketika harganya naik, kita bawa ke toko emas lagi, kita jual, kita dapat duit, kita tuker emas kita dengan duit lah, seperti kita jual, kita dapat keuntungan dari sana. Itu adalah spot. Pada saat harganya turun, kalau kita jual ya dapat lebih sedikit, berarti kita rugi. Di sini misal salah satu lah ya, entah itu Lunsi, PP, Shiba, ADA dan lain-lain. Pada saat kita membeli koinnya, misalkan hari ini Lunsi seharga 1,5 rupiah per koin, artinya kita membeli koinnya, kita transfer duitnya ke Binance 1.000 ya, kita dapatkan berapa koin lah gitu ya. Ini harganya 1,5 rupiah per koin. Kalau duit 1.000 ya tinggal dibagi aja tuh berapa lah. Seperti itu. Kita simpan lunsinya, nanti kalau udah naik kita bawa ke Binance, kita jual. Seperti itu prinsipnya. Ataupun misalkan kita beli lunsi, kita tidak bawa pulang, kita simpan aja di walletnya Binance. Besok, bulan depan, tahun depan naik, kita jual lagi di situ. Sama, itu spot. Pada saat turun, kalau kita jual ya rugi. Pada saat turun, namanya juga turun, kita jual rugi. Itu adalah spot. Sekarang bagaimana kalau future? Future di sini ada future nih, perdagangan future. Di sini ini ada banyak ya, sama juga ini future. Ini semuanya adalah perdagangan future. Kalau kita klik salah satu ya, atau Bitcoin, XRP dan lain-lain yang murah, kita lihat di sini itu adalah crypto future. Sebenarnya apa yang beli? Ini berbeda dengan spot. Future adalah perdagangan kontrak untuk masa depan. Oke, mudahnya seperti ini. Pada saat saya long buy, saya sudah memperkirakan Bitcoin akan naik karena ada permintaan yang tinggi, karena apapun fundamental di baliknya, bahwa Bitcoin akan naik minggu depan. Atau XRP dalam hal ini, XRP kira-kira di minggu depan, karena sekarang ownernya burning lah, atau dipakai buat apalah, atau bagaimanapun analisanya, XRP akan naik. Maka saya lakukan long buy misalkan gitu ya, misalkan long buy di sini. Ini kita long buy. Artinya kita membeli kenaikan, maka kita membuat kontrak. Pada saat klik buy, ada kontrak yang kita setujui antara saya atau kita sebagai pembeli atau pemegang kontrak dengan Binance di harga 0,5 US dollar per koinnya ya, kontrak. Jadi yang dibeli kontraknya, bukan koinnya. Kita tidak mendapatkan koin, kita hanya mendapatkan, kalau di print itu ya sebuah kertas yang isinya saya punya sertifikat XRP senilai 0,5 dolar harganya, ya tinggal belinya berapa. Ketika kita membeli 100 dolar, maka kita akan mendapatkan 200 koin XRP. Karena harganya adalah 0,5. Tapi bukan membeli XRP-nya secara langsung. Kita hanya sertifikat lah, perjanjian antara saya dengan Binance. Oke, besok
atau sejam kemudian, atau besok pagi, seminggu kemudian, atau terserah gitu ya. Tiba-tiba harganya naik menjadi $1 misalkan. Berarti tinggal kalikan saja 200 koin yang tadi saya punya, 200 koin dikalikan 1, maka menjadi $200. Belinya kan 100 mendapatkan 200 koin, karena naik 200 koin dikalikan $1 jadi 200 koin. Jadi keuntungan adalah $100. Ketika saya close seperti ini contohnya, ini saya punya kontrak dengan Binance dengan harga $3,221 per koin API3 ini ya, per dolar sekian, costnya adalah sekian 18. Hari ini ternyata harganya sedang naik gitu ya, karena saya sell atau short, memperkirakan harganya turun, ternyata malah naik sehingga saya rugi gitu. Seandainya saya close kontraknya, saya pengen berhenti, oke deh saya mau tutup kontrak dengan dengan Binance, saya akan tutup kontraknya, maka saya harus memberikan uang saya, margin saya sebesar $3,8 untuk saat ini gitu ya. Tinggal kalikan saja rupiahnya berapa. Dia seperti itu. Kalau naik, misalkan naik turun gitu ya, karena saya sell short, maka saya akan mendapatkan keuntungan kalau dia turun, karena kontraknya adalah turun harga. Pada saat turun harga, betul-betul turun, maka saya akan mendapatkan keuntungan. Pada saat saya close, misalkan sekarang ini adalah di 3,2210, tiba-tiba sekarang menjadi 3,1110, maka pada saat saya close position, saya akan mendapatkan keuntungan. Nah, siapa yang membeli kontrak saya? Yang membeli kontrak saya, kalau misalkan tidak ada pelanggan lain, ya Binance akan membeli kontraknya. Tapi kalau pelanggannya juga ribuan, jutaan, maka yang saya close, yang saya jual kontraknya dijual kepada pembeli lain. Ya seperti itu. Itu adalah untuk future. Kita bisa beli naik, kita bisa beli turun. Sebetulnya bukan beli kontrak lah gitu. Kita membeli sebuah sertifikat seharga ini harga pasarnya. Kalau short ya kita beli sertifikat seharga ini. Kalau turun kita untung, kalau naik kita rugi. Kalau buy, pada saat kita buy, maka kita akan membuat kontrak seharga ini. Kalau naik kita untung, kalau turun kita rugi. Seperti itu. Nah, kemudian itu adalah cara kerjanya. Beda sama spot. Spot ya beli saja. Spot itu hanya bisa membeli saja. Yang ini spot. Jadi kalau harganya sekarang 1,5, ya kita hanya bisa beli, nanti nunggu harganya naik. Itu pertama. Kita tidak bisa membeli penurunan spot. Terus kita dapat fisiknya. Kalau lunsi ya kita dapat fisik lunsinya gitu ya. Maksudnya fisik digital. Karena ini kan uang digital, uang kripto, bukan uang fisik. Bullet coin itu bukan. Tapi emang fisik. Jadi kita menguasai aset sepenuhnya dari koin lunsi. Begitu kita beli, kita bisa keluarkan dari Binance, kita taruh di wallet, kita bisa jual di Maxi, di Dodex, di toko kripto dan lain-lain. Karena kita menguasai asetnya. Sementara future tidak bisa. Begitu kita beli future yang ada di Binance, ya kita hanya dengan Binance kontraknya. Kita mau bawa ke luar Binance ya nggak bisa, karena memang ini adalah kontrak antara saya dengan Binance. Nanti dijualnya harus di Binance juga. Itu seperti itu.
Oke, kemudian nanti ada ini leverage ya, 20 kali. Ini leverage. Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh Binance. Jadi misalkan kita punya modal 10 dolar, kita kalikan 30, maka kita membeli sebesar 300 dolar. Sisanya adalah dipinjami oleh Binance. Dan ini bukan sekedar pinjaman. Pinjaman ini ada fee-nya, ada biayanya, ada resikonya. Karena apa? Dengan kita memiliki atau membeli kontrak sebesar 10 dolar, kalau dikalikan 1 dengan 30 kali atau 300, tentu kenaikannya berbeda. Kalau kali 1 naik 1%, cuman 0, sekian, 0,1 sen gitu ya, 1 sen. Tapi kalau uang kita 300 dolar naik 1%, maka kita akan keuntungan 3%. Ini adalah yang dipinjami. Tapi sebaliknya juga pada saat turun tidak naik. Kalau kita long buy tiba-tiba turun, kerugian kita juga sama. Kalau kali 1 kita hanya akan rugi sesuai dengan uang milik kita. Tapi kalau kalikan 30, misalkan 300 dolar, maka kerugian kita akan bertambah sesuai dengan yang kita pinjam. Seperti itu. Nah, dari mana Binance mengambil kalau misalkan uang kita turun? Tentu dari aset kita, dari sini. Pada saat kita rugi, kemudian kita close kontraknya, kita rugi, maka Binance akan memotong balance uang kita ini, dan terus kepotong sampai betul-betul uang kita habis. Kalau pengen tidak habis, tambahin dulu. Seandainya berharap nanti si kripto ini naik kembali, dia seperti itu. Jadi kalau kita long buy tiba-tiba turun, ya kita top up lagi sampai betul-betul nanti dia naik kembali. Karena kripto kan selalu seperti itu, ada naik pasti ada turun, ada turun pasti ada naik. Dia seperti itu. Makanya kalau kita trading dalam 15 menit, 1 jam, 4 jam sampai 1 hari, pasti akan seperti ini. Tidak mungkin tidak ada kripto yang naik begini terus, tidak ada. Turun begini terus juga tidak ada. Pasti ada naik, ada turun naik, ada turun naik dan turun seperti itu. Jadi kita bisa trading mengikuti tren-tren ini. Kita beli di sini, long buy, di sini kita jual. Sampai atas ini kita sell. Nanti di sini kita close. Dari sini kita buy, di sini kita close lagi. Nah, itu adalah crypto future. Tapi ini adalah trading berleverage. Berleverage itu keuntungannya bisa tinggi, kerugiannya juga tinggi. Ini adalah trading beresiko tinggi. Jadi ini buat kalian yang paham, yang mengerti. Untuk kalian yang tidak mengerti, jangan trading future. Tradinglah di market spot. Artinya kita beli asetnya, kita simpan, tunggu naik, kita jual. Di sini tidak ada pinjamannya. Artinya kalau uang kita 1 juta, ya sudah, uang kita 1 juta naik 10%, berarti kita dapat 100.000. Turun 10%, berarti kita rugi 100.000. Kalau kita jual gitu ya. Kalau nggak jual ya nggak rugi. Nggak dijual kok, berarti kita punya asetnya. Nah, kalau future misalkan 10 kali, makanya 1 juta menjadi 10 juta. Begitu untung 10%, maka kita akan mendapatkan sebesar aset yang kita beli. Itu adalah untuk crypto future. Ya, jadi tetap harus berhati-hati, jangan lakukan ini kalau belum paham. Ya, terima kasih dan bye.